Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah plugin ya, di mana plugin ini akan membuat plugin lagi. Jadi plugin pembuat plugin. Oke. Jadi ini ada plugin ini namanya adalah Tarsius ya. Ya dulu pernah ada di video saya. Kalau mau teman-teman mau cek bisa ada di link di pojok kiri atas. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat plugin Slim. Artinya belajar untuk dasarnya dulu. Artinya kita akan lihat bagaimana sih format Slim format plugin Slim 9. Jadi dengan kita tahu format dasarnya, bagaimana bekerjanya, kita akan tahu dan diharapkan bisa membuat plugin Slim sendiri. Untuk dapat membuat plugin Slim, pengetahuan yang perlu teman-teman kuasai adalah bahasa pemrograman, salah satunya adalah yang utama adalah PHP. Kedua bahasa SQL, ketiga HTML plus CSS ya, karena CSS bukan bahasa pemrograman, dan juga JavaScript. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang minimal teman-teman harus kuasai untuk bisa membuat plugin Slim sendiri. Karena di plugin Slim itu terdiri dari beberapa bahasa pemrograman tersebut. Yang utama adalah lebih banyak di PHP, SQL untuk interaksi dengan database, HTML dan CSS lebih untuk tampilannya, JavaScript untuk interaksi dari tampilan plugin itu sendiri yang berjalan di browser. Oke, lanjut aja ya. Saya harap teman-teman sudah paham bahasa pemrograman itu. Ketika belum, mungkin suatu saat saya akan membuat materinya terkait beberapa pemrograman tersebut. Oke, lanjut aja kita download dulu pluginnya. Seperti biasa, pluginnya ada di GitHub saya di github.com/hasan. Cari aja Tarsius GUI. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi ya. Jadi ini itu adalah plugin untuk membuat dasar dari plugin ya. Di sini ada yang diprakarsa atau ditenagai oleh Tarsius ya. Oke, lanjut aja. Di sini ada keterangannya ya, cara installnya via Composer, menggunakan Composer atau tanpa menggunakan Composer. Bagi teman-teman yang memang sudah paham bagaimana menggunakan Composer, teman-teman bisa melakukan langkah ini ya, lalu mengklon repository ini ke folder plugin. Tapi kalau teman-teman memang nggak paham atau nggak familiar dengan Composer, teman-teman bisa tanpa menggunakan Composer, yaitu menggunakan versi build-nya. Ada di sini ya, atau di sini. Atau gampangnya sini aja deh. Nah, di sini. Nah, setelah kita download ya, kita buka zip-nya, kita ekstrak folder ini ke folder Slim kita yang ada di htdoc teman-teman masing-masing. Oke, dia ada saya taruh di sini misalkan. Saya letakkan di sini. Oke, kita ekstrak. Setelah itu kita buka Slim kita, masuk ke admin, ya sesuai password teman-teman. Kita masuk ke sistem, menu plugin. Nah, kita search ke bawah, nanti ada Tarsius GUI ya. Kita enable, kita refresh, nanti dia akan muncul di sini. Oke. Nah, ini adalah salah satu penampakan dari Tarsius GUI. Jadi Tarsius GUI ini adalah lanjutan dari apa yang pernah saya buat, yaitu Tarsius CLI. Jadi Tarsius CLI itu sama-sama pembuat plugin juga, cuma dia itu berjalan di command line atau tampilannya yang mungkin nggak cukup menarik lah untuk teman-teman yang nggak suka dengan hal-hal yang berbau terminal, konsol dan lain-lain.
Oke, saya akan jelaskan bagaimana cara cara kerja dari plugin itu sendiri. Jadi plugin sendiri itu awal mulanya digunakan bukan di awal mulanya ya, intinya plugin yang sekarang itu yang ada di sini itu ditujukan untuk memudahkan proses upgrade dari Slim yang lama ke Slim yang baru, nanti ya misalnya ada Slim 10 atau 11, dengan cara cukup memindahkan folder plugin yang ada di Slim sebelumnya ke folder Slim yang baru. Jadi dengan cara seperti ini plugin itu akan tertata secara rapi. Plugin itu bekerja sesuai apa yang diaktifkan. Jadi ketika dia diaktifkan di sini, dia akan bekerja sesuai dengan plugin itu diregisterkan ke modul apa aja. Nanti saya jelaskan di scriptnya. Oke. Langsung aja kita misalkan di sini akan buat sebuah plugin ya. Studi kasusnya yaitu plugin buku induk. Oke, plugin buku induk adalah plugin yang sangat populer di kalangan teman-teman Slim ya. Jadi plugin buku induk itu sangat berguna ketika teman-teman itu melakukan akreditasi atau apapun lah. Ini tentang pelaporan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya tidak membuat dari nol ya, tapi saya akan mengonversi plugin itu yang sebelumnya kompatibel dengan Slim Acacia akan menjadi kompatibel juga dengan Slim 9. Nah, plugin itu berada di Facebook ya, di grup Slim 9. Tenang aja, nanti setelah sesi ini selesai, pluginnya juga akan saya letakkan di deskripsi untuk teman-teman tinggal download aja. Oke, setelah itu kita tunggu. Kita cari di sini. Oke, tunggu. Nah, ini dia. Ini akun lama saya. Kita download. Oke, kita buka di code editor kita masing-masing. Nah, di sini ada buku Indux ya. Nah, di sini ada script-scriptnya banyak banget. Nah, tuh. Oke, sekarang kita buat untuk versi Slim 9-nya. Pertama, kita akan tekan tombol hijau untuk buat plugin. Kita tuliskan namanya adalah buku, misalnya di sini buku induk ya. Lalu kita pilih ya, dia tipenya apa? Apakah data list, report, print, hook, atau page. Jadi untuk data list sendiri itu seperti ini teman-teman. Ini adalah kategori plugin yang misalkan ya, tampilannya adalah data list seperti ini. Ketika dia itu print, maka dia akan seperti ini. Print ya, tampilan print. Ketika dia report, dia akan tampil seperti ini. Sorry. Report ya, report. Dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini dia report. Kalau page, dia akan tampil di ada di mana tuh? Di opak. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan buat yang pluginnya dulu. Jadi kita masuk ke Tarsius ya. Kita klik yang ini. Kita tulis misalnya sini buku induk. Nah, kita siapkan dia sebagai report. Alamat plugin misalkan saya tempatkan di saya gitu. Untuk disclaimer ya, kalau buku induk sendiri ini bukan buatan saya. Jadi buku induk ini saya kurang paham ini buatan siapa, tapi tidak akan saya klaim ini punya saya. Oke, setelah itu nah, deskripsi ini adalah plugin buku induk ya. Pembuatnya saya tulis tidak saya tulis karena saya tidak tahu. Nanti bagi teman-teman yang memang si pembuat plugin ini bisa menghubungi saya untuk mengganti namanya menjadi nama Anda. Oke, berjelas juga medsosnya. Di sini targetnya adalah reporting. Nah, yang akan muncul ya. Jadi seperti ini yang akan muncul buku induk. Nah, jadi dia labelnya apa?
Setelah itu kita create, ya sudah jadi. Kita masuk ke menu plugin. Di menu plugin kita aktifkan Oke, maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, setelah diaktifkan, kita masuk ke menu reporting. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya, udah ada ya. Nah, oke, tapi ini kan belum sesuai dengan apa yang ekspektasi kita ya. Maksudnya ekspektasi teman-teman yang ingin kok nggak sama kayak Booking yang lain. Nah, sekarang saatnya memindahkan atau mengkonversi dari ini menjadi yang seperti Booking. Oh, mohon maaf, ternyata yang buat itu Mas Heru Sumekti dan Zaya Mahrus ya. Nanti saya ganti ya untuk credit title-nya. Sekarang kita akan memindahkan ini ke plugin yang sudah kita buat. Dia ada di htdoc kita, di slim yang ini. Masuk ke sini. Booking. Nah, kita pilih indeks PHP, kita timpa saja untuk bagian ini. Nah, seperti ini. Apakah langsung jalan? Tidak langsung jalan. Jadi ketika ini harus sedikit dimodifikasi seperti yang ada di sini. Bahwa ini nggak langsung jadi, artinya kita perlu memodifikasi atau dikembangkan kembali bagaimana Slim itu bisa bekerja dengan baik. Salah satunya adalah kita tidak perlu akan menghapus beberapa script seperti ini. Ya. Seperti ini sebenarnya sudah cukup. Coba kita cek. Ya, seperti ini. Oke. Nah, karena beberapa style yang tidak jalan seperti ini ya, tampilannya agak kacau. Nah, kita bisa setting di bagian tertentu dan juga sama seperti ini. Oke, setelah itu kita di sini letakkan Oke, ada yang lupa. Ternyata harus ditambahkan. Bukan ini. Ada di contoh ya, kita akan mengambil beberapa script. Contoh ini deh. Kita pindahkan ke sini. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, kita ganti jadi ini. Report view. Oke, kita coba lagi. Ya, sudah tampil ya. Nah, perihal item code sendiri sebenarnya ini perlu tidak perlunya saya kurang paham ya, tapi apakah ini sudah cukup atau belum? Yang saya lihat, yang saya modifikasi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan membuat supaya agar ini akan menjadi sedikit lebih menarik dengan cara kita menambahkan kelas sama dengan button secondary ya. Dan di sini ditambahkan button primary.
Nah, dan akan lebih sedikit bagusnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba apakah berhasil. Ada error seperti tadi ya. Kita akan tambahkan beberapa script di sini. Input type hidden name id id value sama dengan get id. Seperti ini untuk nulis ya. Nulis itu bukan berarti kita menulis, tapi artinya dia itu istilah pemrograman yang artinya mengecek apakah data ID itu ada atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kita cek di sini. Oke, jalan ya. Untuk memastikan ini aman, bahwa kita letakkan di sini sedikit tambahan baru. Oke. TP query seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita cari coba untuk judulnya lover. Oh, kok nggak ada sih? Sebentar. Oh, love, sorry, love. Nah, seperti ini ya. Oh, nggak ada, nggak ketemu ternyata. Oh, author ya, saya PHP 5, PHP 5. Kok nggak ketemu juga? Oh, bisa PHP juga. Oke, sudah ketemu ya. Oke, untuk perihal ekspor ke mana, ke Excel, kita bisa menambahkan di sini. Kita akan mengganti, kita akan memindahkan dari sini deh. Kita nggak pakai ini, kita pakai baca dokumentasi. Di mana nih? Di sini. Misalkan kita akan mencontoh ya. Jadi jangan takut salah dan jangan takut, intinya mencontoh itu baik ya. Mencontek atau mencontoh itu baik, tetapi dalam beberapa konteks ya, konteks tertentu. Jadi tidak semua nyontek itu salah. Mencontek yang baik itu diperbolehkan, tetapi mencontek di saat ujian itu tidak boleh. Oke, kita di sini set export Excel. Setelah itu kita akan tambahkan beberapa pengaturan ya, karena by default dia nggak jalan. Input data grid, kita akan memindahkan ini. Kita akan menggantinya jadi seperti ini, SWB ya, artinya slim web base, enggak, AWB sama dengan modules reporting ini. Kita cek lagi, dia akan pindah ke sebelah kanan. Oke, kita coba untuk, oh nggak ada, ternyata salah. Lah kok, oh sorry, salah tempat, pantes nggak berubah, harusnya di sini. Nah ini, sorry, makanya nggak jadi nih. Nah ini dia buku Indux XLS. Coba kita lihat ya, seperti ini ya.
Atau kalau memang perlu untuk tampilkan autornya juga bisa sebenarnya langsung dicetak di sini pun juga bisa. Oke, ya seperti ini ya untuk buku induk. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, jadi kita berterima kasih ke autor dari si buku induk itu, yaitu Mas Heru Subekti dan Mas Zai Mahrus, karena dengan plugin ini urusan laporan kita menjadi mudah. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.